Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Dari hadirin kami silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiikum barakallah. Mohon penjelasannya tentang hadis tentang kucing. Karena di sini ada perbedaan antara Ustadz Ahlus Sunnah. Yang satu mengatakan bahwasanya kotoran dan kencing kucing itu suci. Nah, yang satunya mengatakan cuma air liurnya doang saja Ustaz. Mohon penjelasannya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya, Nabi SAW beliau telah ditanya oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum tentang kucing. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mengatakan innama hiya minat tawafina awit tawafat. Sesungguhnya kucing itu adalah merupakan binatang yang senantiasa berkeliaran di sekitar kita. Artinya dia adalah tidak najis sebagaimana najisnya anjing. Ya, karena dia minat tawafat. Kalau seandainya kucing itu najis, maka akan sulit bagi kita sekalian untuk menghindarkan diri darinya. Dan disepakati oleh para ulama rahimahumullah taala bahwasannya air liur kucing itu adalah suci. Dia tentu adalah sesuatu yang menjijikkan, iya, tetapi dia itu tidak masuk ke dalam kategori najis. Ini berkenaan dengan kucingnya dan air liurnya. Oleh sebab itu Abu Qatadah suatu ketika beliau berwudu, meletakkan sebuah bejana gitu. Tiba-tiba kemudian datanglah seekor kucing. Lalu kucing itu minum dari bejana tersebut. Ya. Ketika kemudian dia hendak berwudu, maka putri beliau, ya, bintu Ka'ab bin Malik, atau istrinya yaitu Kabsyah binti Ka'ab bin Malik, kemudian dia mengatakan, wahai suamiku, bahwa kucing telah minum dari bejana itu gitu. Artinya karena Ka'ab bin Malik karena Abu Qatadah hendak berwudu dari bejana tersebut. Kemudian beliau mengatakan, ata'jabina min hadza? Apakah engkau merasa heran dari hal ini? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW beliau telah bersabda, innaha laisat binajis. Sesungguhnya kucing itu tidaklah najis. Innama hiya minat tawafina wat tawafat. Sesungguhnya dia itu adalah dari binatang yang senantiasa berkeliaran dan berkeliling di tengah-tengah kita sekalian. Itu berkenaan dengan air liurnya. Ya, lalu bagaimana dengan kotorannya? Kotorannya adalah menurut pendapat yang rajih adalah najis. Demikian juga dengan air kencingnya. Ya, karena ada perbedaan antara air ludah dengan air kencing dan kotoran. Sekarang kita berbicara tentang manusia. Manusia, air liurnya suci apa tidak? Suci. Ya kan? Air liurnya suci. Walaupun dia kotor. Dia menjijikkan, tetapi dia suci. Dan seorang mukmin la yanjus. Dalam hadis Abu Hurairah, subhanallah, al-mu'min al-muslim la yanjus. Maha suci Allah, sungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Tapi
Air kencingnya dan kotorannya najis apa tidak? Najis. Ya, kesucian kucing tidak menjadikan kotorannya dan air kencingnya juga menjadi suci. Ya. Walaupun tentu ada perbedaan para ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama juga mengatakan memang dia itu adalah suci karena masuk ke dalam kategori at-tawafin wa tawafat. Tetapi yang rajih adalah bahwa kucing karena dia adalah bagian dari binatang yang tidak dikonsumsi. Dagingnya tidak halal, dagingnya haram, dagingnya dikonsumsi oleh manusia, maka dia adalah ya kotorannya, kencingnya dan kotorannya hukumnya najis. Adapun kemudian binatang yang dikonsumsi, nah ini taal, dia tahu dia apa namanya dibahas, dia datang, ya, dia mendengarkan, masya Allah. Maka dia ini adalah apa namanya kotorannya dan air kencingnya najis, air liurnya suci, tubuhnya suci, ya. Seperti itu. Adapun kemudian binatang yang suci kotorannya itu adalah ya setiap binatang yang halal darahnya, halal dagingnya. Setiap binatang yang halal dagingnya untuk dimakan maka kotorannya suci. Memang sekarang saya lihat ada pembahasan yang cukup viral di jejaring sosial antara masalah ini, sampai kemudian ada ustadz yang lain saking semangatnya membantah tentang kesucian kotoran kucing ini, dia kemudian melakukan pengingkaran. Jangankan apa namanya kotoran kucing, kotoran unta saja dia katakan adalah najis. Padahal dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Ijma' bahwasannya sucinya ya kotoran binatang yang dikonsumsi dagingnya itu adalah merupakan sesuatu yang disepakati oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Termasuk diantaranya adalah unta. Oleh sebab itu mengapa Nabi SAW beliau bertawaf di sekitar Ka'bah dengan menggunakan apa? Unta. Padahal unta itu tidak aman untuk buang air ketika sedang dalam keadaan tawaf. Dan demikian pula unta itu di kakinya tidak menutup kemungkinan, dan kemungkinan besarnya juga ada kotoran-kotoran yang menempel pada kakinya. Tapi walau demikian Rasulullah SAW menggunakannya untuk tawaf. Adapun mengapa Nabi SAW beliau tidak beristinja dengan menggunakan, bukan istinja, tidak beristijmar, tidak bersuci dengan benda padat menggunakan kotoran unta yang kering, karena itu disebutkan oleh Nabi SAW itu adalah bagian dari makanan jin, sehingga Nabi SAW tidak menggunakannya sebagai alat untuk bersuci. Ya, kita katakan tidak perlu kemudian kita besar-besarkan karena memang masalahnya masalah khilafiyah. Ya, kadang sebagian dari kalangan kaum muslimin ketika berbicara tentang masalah-masalah ilmiah yang dikedepankan itu emosi, fanatisme golongan. Enggak, ini adalah masalah biasa, masalah sangat sangat biasa sekali dalam masalah-masalah fikih, adalah masuk ke dalam kategori masalah khilafiyah, ya, dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan masing-masing memiliki dalil, wallahu taala alam.